Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Pada video kali ini saya bernama Firdaus Sodyadin diberi tugas oleh Ustaz Husain Zainal Muttaqin untuk menerangkan salah satu pembahasan di dalam buku ini, buku Harta Haram yang dikarang oleh Dr. Erwandi Tarmizi mengenai riba. Sebagaimana kita ketahui bahwa riba itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Tadi saya menyebutkan dalam ayat Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba ini perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Untuk riba sendiri ada dua macam. Yang pertama ada riba dain dan juga riba bai. Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah sebagaimana yang telah terjadi dahulu. Riba dain adalah pemberi hutang mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga. Jadi ketika seseorang meminjamkan uang kepada peminjam, maka si peminjam diharuskan membayar bunga kepada peminjam uang itu, sehingga ini yang tidak dibolehkan oleh agama Islam. Terus yang kedua, riba bai. Riba bai yaitu riba yang objeknya adalah akad jual beli. Jadi riba ini terkait dengan akad jual beli, apakah dengan tunai ataupun tidak. Nah, jadi itu pembagian riba, ada riba dain dan riba bai. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai riba bai saja. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa riba bai adalah riba yang objeknya adalah akad jual beli. Jadi ini ketika akadnya saja. Kemudian riba bai ini terbagi kepada dua. Yang pertama ada riba fadl dan yang kedua ada riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Riba fadl yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba, baik itu perak, emas, kurma, gandum, kemudian gandum jenis merah dan garam, dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Contohnya, kita menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jakarta. Ini tentu tidak boleh, meskipun sama-sama emas, tetapi karena jenisnya berbeda dan ukurannya berbeda, ini tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Untuk yang kedua ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah menukar salah satu harta riba dengan harta riba yang lainnya yang sejenis ataupun berlainan jenis tetapi ilatnya sama dengan cara tidak tunai. Jadi riba nasi'ah mau barangnya itu sejenis ataupun tidak, tapi yang jadi perhatiannya yaitu tidak tunainya. Contohnya menukar 10 emas gram Singapura dengan 10 gram emas Jakarta tidak tunai. Contoh, saya menukarkan 10 gram emas Singapura itu pada hari ini, kemudian dibayarnya besok berikut. Nah, itu tidak boleh. Adapun dalil yang mengharamkan riba bai ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Somit, yang artinya emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, dan syair ditukar dengan syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam,
haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai. Jadi ketika kita ingin menukarkan barang harus sama baik ukuran ataupun takarannya, dan juga harus tunai di tempat itu pada waktu itu juga. Jangan pada tempat dan waktu yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga para ulama telah mengharapkan tentang riba bayi ini. Yang selanjutnya mengenai kaidah riba. Kaidah riba itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis. Contoh, emas ditukar dengan emas, tapi dengan syarat si ukuran emasnya itu harus sama. Kemudian serah terima emasnya itu harus tunai di majelis akad itu langsung. Jika syarat pertama yaitu tidak sama ukurannya, maka itu termasuk riba fadl. Kalaupun barangnya sama tetapi tidak tunai, maka ini termasuk riba fadl dan nasi'ah. Kemudian yang kedua kemungkinannya yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu ilat. Contoh, menukar kurma dengan gandum. Terus yang ketiga yaitu menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu ilat, seperti menukar kurma dengan emas. Untuk yang selanjutnya, hikmah riba bayi diharamkan tentu ada hikmahnya. Riba bayi diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya riba dayan yang dilakukan oleh orang jahiliyah, karena hakikat riba dayan adalah gabungan dari fadl dan nasi'ah. Langsung pada pembahasan selanjutnya, ada beberapa perdagangan yang termasuk riba bayi. Yang pertama ada hedging syariah, yang kedua ada murabahah emas, yang ketiga ada transaksi forward exchange, yang keempat ada transaksi spot, yang kelima ada transaksi luar negeri, yang keenam cek, yang ketujuh kartu isi ulang telepon, dan yang kedelapan perdagangan saham. Untuk yang pertama, hedging syariah. Hedging syariah adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Bentuknya yaitu kedua orang saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu. Mengenai fatwa hedging syariah ini, menurut Dewan Syariat Nasional ini boleh, namun Ijtima Ulama dan lembaga SOP yaitu Lembaga Keuangan Syariah Dunia mengharamkan hedging syariah. Jadi pendapat yang kuat yaitu pendapat Ijtima Ulama dan lembaga SOP. Jadi hedging syariah itu diharamkan. Kemudian yang kedua yaitu murabahah emas. Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai. Misalnya seseorang ingin membeli emas kepada salah satu bank, kemudian dia membayar uang mukanya terlebih dahulu, tapi emasnya belum diambil. Kemudian ketika ingin mengambil emasnya, dilunasi pembayarannya. Itu dinamakan dengan murabahah emas. Adapun fatwanya, menurut Dewan Syariat Nasional itu boleh, tetapi menurut organisasi AAOIVI itu tidak boleh, sehingga pendapat Dewan Syariat Nasional perlu dikaji ulang. Untuk yang selanjutnya yaitu transaksi forward exchange. Transaksi ini yaitu persetujuan antara dua pihak untuk menukarkan satu valuta dengan valuta lainnya pada jangka waktu atau tanggal yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli dari resiko
fluktuasi kurs untuk mendapatkan kebutuhan valuta asing guna memenuhi kewajiban pada waktu yang akan datang. Transaksi ini diharamkan oleh berbagai lembaga fikih internasional karena termasuk riba yang disepakati haramnya, yaitu riba nasiah karena tidak tunai pada waktu itu. Yang keempat yaitu transaksi spot. Transaksi ini yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang waktu penyerahannya dilakukan dalam 2 hari kerja. Adapun hukumnya boleh melakukan transaksi spot dan tidak termasuk riba karena memang penukaran valuta dengan jumlah besar hampir tidak mungkin dilakukan langsung serah terima fisik uang. Untuk poin yang kelima yaitu transaksi luar negeri valuta asing, yaitu ketika seseorang yang bekerja di luar negeri dan ingin mengirimkan sebagian hasil jerih payahnya untuk keluarga yang berada di negerinya, ia butuh melakukan transaksi luar negeri. Adapun fatwanya menurut Syekh Shalih Fauzan ini haram, tetapi menurut mayoritas ulama boleh. Jadi yang kuat adalah pendapat yang membolehkan berdasarkan jumhur ulama, karena bolehnya transaksi ini dalam pembukuan bank atas nama termasalah dianggap sama dengan serah terima fisik uang. Kemudian yang keenam mengenai cek. Cek yaitu alat bayar tunai yang dibuat dalam bentuk tertentu berisi perintah dari penulis cek kepada bank tertarik agar membayar sejumlah uang tertentu untuk orang termaslahat. Adapun cek ini ada 4 macamnya. Yang pertama ada cek sendiri, yang kedua ada cek terdaftar, yang ketiga ada cek terjamin, dan yang keempat ada cek perjalanan. Kemudian yang ketujuh ada kartu isi ulang telepon seluler dan kartu belanja. Hukum menjual kartu isi ulang dengan harga yang kurang ataupun lebih dari yang semestinya ini tidak termasuk riba bai karena didukung oleh pendapat para pakar muamalat kontemporer. Kemudian kartu belanja pun hukumnya boleh karena kartu tersebut bernilai barang dan bukan uang, dikarenakan pihak penerbitnya tidak bersedia menukar kartu dengan uang tunai, hanya bersedia menukarnya dengan barang. Kemudian yang terakhir nomor 8 mengenai perdagangan saham. Jual beli saham biasa itu hukumnya haram. Ulama kontemporer telah bersepakat bahwa saham perusahaan tujuan pendiriannya bergerak di bidang usaha haram, maka haram juga membeli sahamnya. Jadi itu 8 poin yang termasuk riba bai. Jadi yang pertama ada hedging syariah, yang kedua ada murabah emas, yang ketiga ada transaksi forward exchange, yang keempat ada transaksi spot, yang kelima ada transaksi luar negeri, yang keenam ada cek, yang ketujuh ada kartu isi ulang telepon, yang kedelapan ada perdagangan saham. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai riba bai di dalam buku Harta Haram yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tarmizi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan bagi yang menyaksikan video ini. Itu saja dengan doa Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.